Seorang profesor studi agama, Dr. Diana Walsh Pasulka, mempelajari arsip kuno yang ada di Vatikan yang menjelaskan koneksi antara agama kuno, alien, dan juga penampakan UFO. Nah, dari arsip-arsip kuno tersebut, Sobat Jiwa, dia menemukan pola yang sangat mengejutkan. Sampai-sampai temuan ini bikin dia direkrut langsung oleh lembaga riset rahasia pemerintah Amerika yang dilakukan untuk menginvestigasi fenomena ini jauh lebih dalam. Pola apa sebenarnya yang ditemukan oleh Dr. Diana? Dan apa hubungannya catatan kuno yang ada di Vatikan dengan UFO di era modern saat ini? Nah, kita akan bahas lebih lengkap di video hari ini. Sobat Jiwa, mungkin banyak dari kita ya yang mengira kalau urusan agama dan juga urusan alien itu adalah dua hal yang berada di ranah yang berbeda, ya kan? Di satu sisi, agama itu menceritakan tentang iman, tentang kitab suci, dan juga tentang perenungan spiritual. Nah, di sisi lain, kalau ngomongin soal UFO, nah, kita ngomongin soal teknologi, roket, dan juga spekulasi tentang kehidupan yang ada di luar bumi. Tapi Sobat Jiwa, bagi Dr. Diana Walsh Pasulka, seorang profesor studi agama yang tadinya terbiasa membedah naskah-naskah kuno, dia menemukan satu hal yang lain. Dr. Diana melihat bahwa keduanya itu adalah dua hal yang berbeda, tapi mencoba untuk menceritakan satu fakta besar yang sama. Dr. Diana Walsh memulai perjalanan riset ini dari sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan studi agamanya, yaitu tentang doktrin purgatori, atau yang kita kenal sebagai api pendusian dalam tradisi Katolik. Nah, jadi Sobat Jiwa, dalam ajaran Katolik, purgatori atau api pendusian adalah tempat atau jiwa bagi orang yang sudah meninggal untuk mengalami pembersihan karena punya dosa-dosa kecil atau urusan yang belum beres semasa hidupnya, sebelum akhirnya mereka bisa masuk ke sorga. Nah, dulu sekitar 40-50 tahun yang lalu, umat Katolik punya kebiasaan atau tradisi rohani khusus untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sedang berada di purgatori itu. Tujuannya adalah supaya dosa-dosa mereka cepat diampuni dan mereka bisa segera masuk surga. Tapi Dr. Diana menyadari satu fenomena menarik. Anak-anak muda Katolik zaman sekarang itu Sobat Jiwa sudah hampir nggak pernah lagi mau melakukan atau peduli terhadap tradisi mendoakan jiwa di purgatori itu. Nah, beda banget sama kakek nenek atau orang tua zaman dulu yang masih rutin melakukan hal itu. Nah, penurunan praktik inilah yang membuat Dr. Diana penasaran dan akhirnya dia masuk ke arsip-arsip rahasia kuno yang ada di Vatikan. Dia mau cari tahu nih, sebenarnya cerita-cerita soal jiwa dari purgatori itu yang sering dilaporkan oleh umat zaman dulu itu bentuknya seperti apa sih? Nah, itu yang dia mau cari di Vatikan saat itu. Rasa penasaran inilah yang akhirnya membawa Dr. Diana meneliti lebih dalam arsip-arsip tua yang ada di Vatikan yang bahkan usianya tuh benar-benar sudah ratusan tahun. Nah, di saat menelusuri arsip kuno mengenai praktek tadi, Dr. Diana justru menemukan sesuatu yang tidak dia duga sama sekali, Sobat Jiwa. Dia menemukan ratusan catatan sejarah, kemudian laporan-laporan tertulis dari para biarawati di Perancis pada abad-abad lalu, yaitu kisah tentang orang-orang suci yang mengalami pengalaman mistis dan juga di dalam arsip itu tersedia kesaksian-kesaksian yang mereka alami pada waktu itu. Dalam catatan-catatan tersebut, para biarawan dan juga biarawati itu tidak hanya menulis tentang doa. Mereka menulis tentang fenomena fisik yang aneh. Ada laporan tentang bola cahaya yang tiba-tiba menembus dinding biara yang tertutup rapat. Nah, juga ada kisah tentang entitas tak kasat mata yang muncul di tengah malam, kemudian memberikan instruksi atau menampakkan dirinya dengan bentuk yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia pada masa itu. Nah, saat membaca naskah-naskah kuno itu, Sobat Jiwa, Dr. Diana mulai membandingkan cerita yang ada di dalam arsip itu, yang berada di abad ke-17 atau 18, dengan laporan modern mengenai penampakan UFO atau fenomena aliens yang sering muncul di berita-berita atau di podcast hari ini. Dan hasilnya gimana? Dia menemukan pola yang sangat mirip. Arsip kuno yang menceritakan tentang cahaya yang menembus batas ruang dan waktu, kemudian perasaan ditarik oleh entitas yang bukan manusia, sampai ke efek psikologis yang tertinggal setelah peristiwa itu terjadi. Nah, semuanya memiliki struktur yang hampir identik dengan kejadian-kejadian yang terjadi sekarang ini di era modern. Dan di saat itulah, Dr. Diana sadar bahwa dia tidak sedang sekedar meneliti sejarah gereja. Dia sedang menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Catatan-catatan kuno yang dianggap sebagai bagian dari pengalaman mistis religius ini ternyata bisa jadi merupakan catatan awal tentang interaksi manusia dengan fenomena yang selama ini kita sebut sebagai aliens. Tanpa sadar, Dr. Diana justru membuka satu kesadaran baru, Sobat Jiwa, bahwa entitas lain itu sudah berinteraksi dari zaman dulu dengan para biarawati. Cuman bedanya, orang-orang dulu bilangnya itu adalah malaikat atau roh suci atau apapun itu. Nah, karena zaman sekarang ini orang sudah mulai kurang mendalami agama, makanya disebutlah aliens. Nah, gitu kata Dr. Diana. Dan inilah yang menjadi awal perjalanan Dr. Diana, di mana pintu masuk yang membuka mata kita
bahwa sejak dulu sebenarnya sejarah manusia nggak pernah lepas dari interaksi dengan misteri yang luar biasa ini. Nah, terus gimana bisa hasil penemuannya itu dibawa ke lembaga riset Amerika? Ini yang menarik. Nah, Sobat Jiwa, dari hasil penelitiannya selama bertahun-tahun, arsip-arsip kuno di Vatikan itu ternyata menyimpan pola yang familiar. Dr. Diana Walsh melihat apa yang dia temukan itu bukan cuma sekedar catatan biasa atau dongeng agama. Saat dia mulai merapikan dan memetakan catatan-catatan itu, dia menyadari sebuah keteraturan pada cerita-cerita kejadian supranatural yang dicatat oleh para biarawati tadi. Beberapa temuan spesifik yang Diana temukan di arsip itu antara lain adalah penampakan bola cahaya misterius yang bisa bergerak sendiri, kemudian memancarkan sinar terang, bahkan tiba-tiba menembus dinding bangunan biara yang tertutup rapat. Yang kedua adalah objek piringan bercahaya yang ada di langit. Nah, orang-orang zaman dulu mencatatkannya mungkin sebagai piring terbang bercahaya yang melayang dan juga berputar di langit. Kemudian dalam catatan arsip kuno itu ada diceritakan tentang makhluk bercahaya tadi dan juga interaksi dengan sosok atau entitas non-manusia yang datang membawa pesan, memunculkan suara, atau juga mengubah kesadaran orang yang mengalaminya. Semua temuan pola itu Dr. Diana rangkum ke dalam satu dokumen penelitian yang mulai dia diskusikan bersama dengan teman-teman para ilmuwan yang lain. Dan disitulah informasi tentang penemuan pola itu menarik perhatian dari pihak-pihak yang tidak biasa. Pemerintah Amerika dan juga periset tingkat tinggi melihat ini bukan sebagai cerita mistis atau dongeng agama. Tapi mereka melihat ini adalah sebuah data dan juga informasi yang perlu diteliti lebih jauh lagi. Sampai akhirnya pada satu waktu, Dr. Diana diundang dan juga diajak langsung untuk melakukan perjalanan ke New Mexico yang diajak oleh sebuah lembaga riset pemerintah Amerika. Tempat di mana sebuah riset rahasia sedang dilakukan. Ia dibawa ke sebuah lokasi terpencil di tengah gurun yang sangat luas, yaitu sebuah wilayah yang secara turun-temurun diyakini oleh para peneliti sebagai lokasi terjadinya crash retrieval atau tempat jatuhnya objek asing yang bukan buatan manusia bumi. Nah, dalam riset rahasia itu, Sobat Jiwa, Dr. Diana bekerja sama dengan para ilmuwan top, kemudian figur-figur militer, dan juga orang-orang yang bekerja di balik proyek rahasia negara. Dia diajak melihat langsung area di mana benda asing itu pernah jatuh. Untuk Dr. Diana yang terbiasa berurusan dengan studi agama dan juga naskah-naskah kuno tentang keagamaan, ini adalah sesuatu yang baru sekaligus juga menakutkan. Nah, kenapa menakutkan? Karena Dr. Diana sadar kalau apa yang selama ini dianggap oleh masyarakat awam sebagai mitos, dongeng pengantar tidur, atau film fiksi ilmiah di bioskop, ternyata diteliti dengan sangat serius, bahkan juga dibiayai secara besar-besaran dan diinvestigasi secara diam-diam oleh para ilmuwan dan juga pemerintah. Tapi Sobat Jiwa, dari semua yang dia lihat dan dia alami di New Mexico itu, ada satu kesimpulan yang justru mengubah total cara Dr. Diana memandang seluruh sejarah manusia. Satu konsep yang dia kasih nama sendiri. Nah, apa itu? Kita bahas di chapter berikut. Dari perjalanan Dr. Diana meneliti arsip-arsip kuno yang ada di Vatikan sampai keterlibatannya dalam lembaga riset rahasia milik Amerika, Dr. Diana menyadari satu benang merah yang dia beri nama konsep cultural framework atau kerangka budaya. Nah, sederhananya gini Sobat Jiwa. Fenomena fisik yang hari ini kita sebut sebagai UFO, UAP, atau piring terbang, atau aliens, sebenarnya bukanlah hal yang baru. Fenomena ini sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia mengenal teknologi modern kayak sekarang. Cuman, orang-orang zaman dulu itu memiliki bahasanya sendiri saat menemui fenomena UFO atau alien tadi. Kalau sekarang misalnya kita lihat UFO di langit, maka kita akan bisa bilang bahwa itu adalah UFO, karena memang sudah diberikan penamaan sebelumnya. Nah, jadi otak kita otomatis bilang kalau benda terbang yang kita lihat itu adalah UFO. Nah, orang zaman dulu, dia nggak tahu namanya itu apa, dan butuh kata untuk menjelaskan apa yang mereka lihat. Mungkin contohnya gini, bisa jadi mereka menamakan pesawat terbang itu dengan burung bisi terbang. Nah, itu contohnya. Nah, contoh nyatanya adalah kayak Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel dalam kitab suci menjelaskan penglihatannya tentang roda berapi yang turun dari langit, kemudian makhluk bersayap 4, dan cahaya menyilaukan yang bergerak dengan teknologi yang mustahil dipahami pada masa itu. Nah, apa yang dia tuliskan? Dia menuliskannya menggunakan bahasa yang dia pahami pada zaman itu. Nah, dia menyebutnya adalah merkaba atau kendaraan kemuliaan Tuhan. Dia nggak mungkin kan menulis, aku melihat pesawat UFO dengan mesin jet super cepat. Nah, karena kata-kata itu kan mungkin belum diciptakan. Nah, orang zaman dulu, Sobat Jiwa, nggak tahu apa itu pesawat terbang, apalagi mesin jet. Nah, contoh lainnya ada dalam salah satu catatan di arsip kuno yang Dr. Diana teliti tadi. Di situ dituliskan seorang biarawati di sebuah biara terpencil di Prancis terbangun tengah malam karena melihat bola cahaya terang menembus dinding kayu rumahnya. Kemudian dia merasa ditarik atau diajak berkomunikasi oleh sosok bercahaya. Nah, di zaman itu,
Biarawati itu belum tahu kan konsep UFO atau alien yang berasal dari planet lain. Yang dia tahu pada saat itu namanya adalah Tuhan, roh, sorga, neraka, malaikat, atau iblis. Nah, hanya bahasa-bahasa itu yang dia tahu. Nah, di catatannya itu dia menulis bahwa dia bertemu dengan sosok roh yang mengajaknya berkomunikasi. Polanya sama, kejadiannya sama, cuman terjadi di zaman yang berbeda, di mana tingkat pemahaman manusianya sudah pasti juga berbeda. Ya nggak? Nah, kalau zaman sekarang, mungkin hanya sedikit orang kan yang percaya dengan hal-hal yang berbau spiritual. Karena kebanyakan anak muda zaman sekarang dibesarkan dengan film-film kayak Star Wars, kemudian Star Trek, yang notabene ceritanya adalah tentang makhluk-makhluk dari planet lain antar galaksi. Kalau sekarang kita lihat ada satu benda terbang bercahaya di langit yang majunya tuh melesat dengan kecepatan yang nggak masuk akal, kita pasti akan langsung bilang kalau itu adalah UFO yang dikendarai oleh aliens. Nah, kita nggak mungkin kan akan bilang itu roh, jin, atau malaikat. Karena otak kita, Sobat Jiwa, sudah dikasih banyak informasi tentang UFO dan juga alien melalui film-film yang tadi. Nah, gimana menurut kalian Sobat Jiwa? Apakah kesimpulan dari Dr. Diana tadi masuk akal? Coba ya, kasih opini di kolom komentar. Tapi ini belum selesai ya. Nah, waktu pemerintah Amerika Serikat mulai membuka dokumen-dokumen rahasia mereka dan melakukan disclosure besar-besaran tentang UFO, banyak orang yang skeptis tapi sekaligus juga panik. Banyak yang mengira ini adalah temuan baru yang belum pernah dihadapi oleh umat manusia sebelumnya. Padahal sebenarnya ini sudah tercatat di naskah kuno dan juga dialami oleh para leluhur kita sebelumnya. Cuman pemaknaannya aja yang berbeda. Salah satu contohnya lagi Sobat Jiwa adalah suku Dogon, yaitu suku di Afrika yang sudah mengenali rasi bintang yang sangat jauh, yaitu Sirius B, jauh sebelum teleskop ditemukan. Dan mereka mengklaim pernah bertemu juga dengan sosok luar angkasa yang mengajarkan mereka tentang peradaban. Mungkin untuk suku Dogon ini kita bisa bahas di konten yang lain lagi ya Sobat Jiwa ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandang Dr. Diana, kita bisa belajar bahwa makhluk ciptaan dan juga alam semesta itu benar-benar maha luas, ya nggak? Nah, tapi Dr. Diana kasih kesimpulan lanjutan yang membuat kita mikir sebagai manusia. Kesimpulannya apa? Ini yang menarik. Setelah tadi kita bahas kesimpulan dari Dr. Diana Walsh tentang bagaimana manusia mendefinisikan apa yang dilihatnya di era yang berbeda, muncul satu pertanyaan. Kenapa sekarang ini kita merasa asing dengan hal-hal yang berbau spiritual? Kenapa bagi banyak orang di zaman sekarang, kejadian-kejadian supranatural itu cenderung dianggap nggak masuk akal atau tabu untuk dibicarakan? Padahal sebenarnya leluhur kita di Nusantara pun terkenal sangat lekat dengan praktik spiritualitas. Dr. Diana sebenarnya sempat menyinggung ini. Dia membahas tentang satu fakta yang menyedihkan tentang manusia saat ini. Dari hasil risetnya, dia melihat kecenderungan penurunan fungsi indera spiritual manusia. Maksudnya gimana, Fen? Nah, jadi gini Sobat Jiwa. Manusia itu kan lahir dengan indera fisik yang kita kenal dengan panca indera. Ya nggak? Ada indera penglihatan, penciuman, perasa, dan juga lain-lain. Sebenarnya Sobat Jiwa, manusia juga punya indera spiritual. Kalau misalnya indera spiritual kita itu aktif, maka kita bisa punya insting dan juga intuisi yang sangat kuat. Terus Dr. Diana Walsh ini bilang, kalau dia melihat penurunan fungsi indera spiritual manusia itu umumnya terjadi di saat usia kita mau menginjak remaja. Kita sering dengar kan Sobat Jiwa, anak kecil yang bisa melihat entitas yang lain. Atau anak kecil yang bisa merasakan energi seseorang yang ada di sekitarnya. Yang tiba-tiba dia jadi rewel waktu digendong. Atau misalnya tiba-tiba dia rewel pada saat berada di satu tempat yang berasanya agak aneh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena indera spiritual anak-anak itu masih sangat kuat. Terus kenapa bisa melemah? Nah, melemahnya ini dimulai waktu manusia masuk ke usia remaja atau dewasa. Anak-anak dihadapkan pada sistem pendidikan yang selalu mengasah logika, sehingga kurang mengajarkan hal-hal yang berbau spiritual. Nah, begitu remaja atau dewasa, manusia dituntut untuk menjadi lebih logis dan juga rasional. Kita diajarkan untuk lebih menggunakan logika, sehingga sering meragukan bisikan jiwa atau tuntunan intuisi kita sendiri. Kalian merasakan itu nggak? Dr. Diana ini bahkan juga pernah bilang bahwa banyak sekali zaman sekarang ajaran agama itu dipakai untuk disalahgunakan oleh manusia dan menjerumuskan kita ke dalam kebutaan spiritual. Kalau ajaran agama diajarkan dengan baik, maka agama bisa menjadi tempat untuk melatih kepekaan spiritual, bukan untuk menanamkan dogma yang membuat orang menjadi fanatik. Yang bahkan malah lebih gak logis lagi. Kayak misalnya membunuh orang yang berbeda keyakinan dan sebagainya. Lewat hasil temuan ini, Dr. Diana pengen kita semua ini Sobat Jiwa sadar dan melihat bahwa manusia punya kemampuan spiritual yang sudah lama tertidur karena kesibukan di era modern. Dr. Diana bilang risetnya ini menjadi pengingat bagi dirinya sendiri bahwa kita harus membawa cahaya kesadaran ke dunia modern.
kita sebaiknya menyeimbangkan antara kecerdasan otak dan juga kedalaman spiritual. Kalau indera spiritual ini bisa tumpul seiring kita dewasa, apakah indera spiritual ini akan hilang selamanya? Atau sebenarnya dia cuma tertidur dan masih bisa kita bangkitkan kembali? Ini bagian yang bikin riset Dr. Diana ini jadi penting buat kita semua Sobat Jiwa. Dan kita akan bahas di chapter terakhir. Sobat Jiwa, di awal tadi kan kita sempat bahas ya, sempat nanya juga, pola apa sih sebenarnya yang ditemukan oleh Dr. Diana dari arsip kuno yang ada di Vatikan? Dan apa hubungannya dengan fenomena UFO di era modern? Sekarang kita sudah dapat jawaban lengkapnya dari sudut pandang Dr. Diana Walsh. Cahaya yang menembus dinding, sosok misterius pemberi pesan, atau perasaan yang berubah drastis setelahnya. Apakah semua ini sebenarnya peristiwa yang sama, cuman beda sebutan sesuai zamannya, atau memang benar-benar beda? Entah ini disebut malaikat, roh, jin, atau alien. Jangan-jangan ini cuma masalah istilah yang kita pakai untuk menjelaskan hal yang memang kita tidak pahami. Nah, gimana menurut kamu Sobat Jiwa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi, yang paling penting dari semua penelitian Dr. Diana ini adalah bukan soal UFO-nya itu Sobat Jiwa. Yang paling penting adalah dia mengingatkan kita tentang satu hal yang tadi. Bahwa kita semua ini terlahir dengan indera spiritual. Cuman karena kita sudah tumbuh dewasa, besar, sekolah, kerja, dan hidup dari hal yang serba logis, indera itu jadi tertidur. Bukan hilang ya, tapi tertidur. Jadi mungkin Sobat Jiwa, pertanyaan yang lebih penting untuk kita bawa dari video ini adalah bukan apakah alien itu nyata, tapi kapan terakhir kali kamu percaya dengan intuisi dan juga tuntunan jiwamu sendiri. Kalau kamu ngerasa video ini relate, atau kamu sendiri pernah punya pengalaman yang nggak bisa dijelaskan secara logika, coba ceritakan pengalamanmu itu di kolom komentar Sobat Jiwa. Dan kalau misalnya kamu mau explore lebih dalam lagi gimana caranya membangunkan kembali indera spiritualmu, nah, Langkah Jiwa juga akan selalu ada untuk menemani prosesnya. Sampai jumpa di video berikutnya.